Hai guys, welcome back di podcast cerita tentang dia bersama saya Habib. Sepertinya zaman sekarang udah tidak zamannya lagi ya, hanya pria-pria saja yang bisa sukses. Dengan doa, dedikasi, dan juga kerja keras, sudah banyak nih wanita-wanita di luar sana yang bisa membuktikan keberhasilan dan kesuksesannya. Nah, sama nih seperti bintang tamu kita di podcast kali ini, seorang wanita yang mungkin belum begitu terkenal tapi ceritanya sangat menginspirasi. Dan ini dia, podcast cerita tentang dia. Podcast cerita tentang dia. Nah, di podcast kita kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang bintang tamu, menceritakan tentang pengalaman-pengalaman uniknya, kemudian cerita-cerita menginspirasinya. Dan seorang wanita ini adalah sales marketing juga nih di Wiraland. Dia adalah Windy Putri S.A. Langsung aja kita sapa. Apa kabarnya, Win? Baik, Bang Habib. Sehat ya? Sehat. Tetap sehat selalu Iya, pastinya. pasti Nah, ini dong. belakangan lagi sibuk apa nih? Masih sibuk aktivitas? kerja aja sih, Bang. Kerja aja ya. Waduh, ini luar biasa nih. Kerja keras nih sepertinya. Oke, Windy ini adalah sales marketing eksekutif di Wiraland. Kira-kira udah berapa lama Windy berkecimpung di dunia marketing? Kurang lebih udah 4 tahun ya, Bang Habib. 4 tahun ya. Iya. Jadi udah lumayan lama juga nih ya berkecimpung di dunia lumayan. marketing properti, dan pastinya udah menjual puluhan miliar nih. Iya. Ya. Wow, luar biasa. Ini langsung to the point aja deh, Win. Dari puluhan miliar nih ya, properti yang udah dijual, cuannya berapa banyak sih, Win? Ya. Cuannya lumayan ya, Bang Habib. Cuma kan ya yang penting kan bukan dinilai dari nominalnya ya. Yang terpenting kan hasil kerja keras, usaha, dan waktu Windy selama ini ya bisa terbayarkan lah sebanding. Jadi memang benar-benar bahwa apa yang diusahakan itu benar-benar terbayar gitu. Iya. Luar biasa. Oke, Win. Nah, kenapa saya tertarik untuk mengundang Windy di podcast cerita tentang dia kali ini? Kita pengen mengulik juga nih sebenarnya, karena ingin bertanya langsung kepada Windy yang sudah berpengalaman, bukan hanya seputar keuntungan atau cuan aja sebenarnya, karena pasti banyak nih sobat properti yang juga pengen dapet tips and trick gimana nih bisa jadi sales marketing atau agent properti yang sukses gitu-gitu dan lain sebagainya. Tapi juga khususnya saya pengen tahu perjalanan, kemudian cerita-cerita yang lebih dalam lagi tentang seorang sales marketing, khususnya juga seorang wanita. Nah, that's why saya undang nih Windy kemarin, gitu dia. Nah, langsung aja, apa sih suka duka yang sudah dialami Windy ketika menjadi seorang sales marketing properti khususnya? Sukanya sih ya, karena kebetulan Windy kan emang seneng aja ya, Bang, bekerja di dunia marketing. Karena kan bisa banyak bertemu, networking baru, lebih nambah ilmu juga setiap harinya. Karena kan setiap hari itu bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Benar. Jadi ya lebih belajar mengetahui sifat dan karakter orang sih. Itu benar banget tuh ya, Win. Karena semakin kita banyak bertemu orang, networking semakin banyak, kita juga semakin lebih luas lagi nih pandangannya gitu ya. Benar. Nah, itu salah satunya. Selain ya cuannya juga lumayan Cuannya sih. juga lumayan. Itu sukanya ya. Iya, sukanya. Tapi kalau dukanya gimana nih? Dukanya karena kan Windy marketing properti, jual produk yang customer itu emang bener-bener mau butuh banyak pertimbangan yang Mbak Habib ya. Butuh waktu juga ya, Win ya. Jadi lebih sering banyak ke penolakan dan sering di PHP-in juga sih. Waduh, ternyata bukan cuman di PHP-in dalam hubungan asmara aja, Mbak. Tapi enggak lah, nggak mungkin Windy di PHP-in. Iya, serius bener, sering di PHP-in loh, Bang. Kadang PHP-nya itu ya janji mau ketemu, tiba-tiba nggak jadi, nggak ada kabar. Terus ada customer yang janji, oke, saya mau booking, ini udah hot buyer banget nih ya, Bang. Tiba-tiba di follow up, tiba-tiba hilang gitu, nggak ada kabar. Di telepon nggak angkat, di WA juga nggak reply. Ya itu PHP ini sih yang Waduh. lebih sering. Begitu ya. Jadi dukanya Windy bukan hanya di PHP-in, mungkin untuk dalam dunia pekerjaan sering di PHP-in, sering di ghosting. Tapi mudah-mudahan dalam dunia asmara jarang lah ya, Win. Enggak Enggak sih. ya, enggak ya. Oh, gitu dia. Baik. Oke, jadi ya itulah suka dukanya selama berkecimpung di dunia marketing atau agent properti ini gitu. Tapi yang namanya usaha itu kan tidak pernah mengkhianati hasil ya, Win ya. Kalau misalnya saya tanya lagi sama Windy, selama jadi marketing eksekutif properti atau agent properti ini,
cuannya. Kalau tadi kan kita belum bicara nominal, kata Windy nominalnya nggak penting lah. Iya. Ini saya tanyanya, kira-kira sudah bisa beli apa aja nih selama sudah berkecimpung di dunia properti ini? Ya, Boleh kan? gimana ya? Enggak, yang penting sih udah bisa bahagiain orang tua, keluarga, ya diri sendiri sih yang terpenting. Jadi apapun yang pengen Windy beli, alhamdulillah sih bisa kebeli sih. Berarti Bang. kayak rumah, udah, mobil udah, tas branded udah, semua udah. Cuman pasangan udah belum ya, Win? Pasangan udah ada. Udah ya, waduh ini beruntung banget berarti yang dapat Windy ini pastinya ya, paket komplit gitu ya. Tapi Win selama menjadi sales marketing lah ya, properti dan khususnya Windy itu seorang wanita, seorang perempuan, dan saya tahu pasti struggle atau tantangannya juga banyak. Iya. Ya. Boleh diceritain nggak nih kalau misalnya pengalaman-pengalaman selama Windy berjuang lah ya, selama Windy bekerja dan lain sebagainya, pengalaman yang benar-benar ngebuat Windy down atau pengalaman yang paling aneh yang pernah Windy alami? Kalau pengalaman sih banyak ya Bang ya, apalagi kan Windy perempuan juga nih. Pasti ada pernah ngalamin hal-hal yang kurang menyenangkan sih. Ya pasti di luar sana perempuan-perempuan yang bekerja di dunia sales and marketing pasti sedikit banyak pasti pernah ngalamin juga sih hal-hal yang kurang enak, kurang menyenangkan dari customer. Apakah memang ada yang sampai ke fisik, misalnya kayak sebagai contoh simpelnya lah ya, kayak pegang-pegang atau peluk atau rangkul gitu-gitu? Iya, sempet sih ada customer yang kan nih Windy prospek nih ya. Ini kebetulan customernya baru pertama kali ketemu dan customernya dari luar kota bukan orang Medan. Jadi Windy prospek di meja, ini kan kita prospek berdua begini. Jadi Windy tunjukin brosur, Windy jelasin nih, tangan Windy kan begini nih jelasin. Iya, Tipe rumahnya apa, luas tanahnya berapa. Jadi nggak sengaja, kayak sengaja sih ya, langsung pegang tangan Windy gitu. Wow, So, ya, kan tangan Windy begini, jadi customernya langsung kayak ada timpa. something yang memang kayak diniatin lah gitu, atau yang di tujuan yang mungkin secara tidak sengaja atau mungkin coba-coba gitulah ya Win. Kayaknya sih orang coba-coba iseng ya, Coba-coba sih, iseng. Ya. Tapi ya maksudnya itu adalah satu hal yang sebenarnya tidak nyaman buat Windy Iya kan. pastilah Bang Habib kan nggak nyaman, jadi langsung Windy auto reflect kan, langsung Windy gini dong. Kemudian dia minta ditemenin ke show unit, ke rumah contoh ya. Jadi Windy temenin ke rumah contoh. Nah di rumah contoh juga Windy mau prospek juga udah nggak nyaman nih orang kok deket-deket, biasa kan ya ada jaga jarak ya jauh. Nah dia terus di samping Windy gitu, kayak mau deket-deket gitu. Jadi kan ini udah nggak nyaman Bang Habib. Langsung di situ ya Windy Pak maaf ya, Windy ternyata ada janji lagi. Bapak boleh nggak lihat dulu sebentar? Windy mau keluar sebentar, ada janji mau perlu ada yang mau ditandatangani nih sama customer lain. Oh kalau gitu udah saya pulang aja ya katanya. Gitu sih Bang Habib. Tapi ini customernya jadi nggak akhirnya? Enggak juga. Enggak jadi beli. Itu dia. Tapi ya itulah bagian dari tantangan-tantangan yang saya bilang tadi, yang seperti Windy bilang juga bahwa mungkin banyak juga struggle-struggle ini dialamin oleh wanita-wanita di luar sana. Pastilah. Apalagi yang bekerja sebagai sales dan marketing yang memang harus bertemu banyak orang gitu-gitu, lawan jenis dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat juga ya Win ya. Iya. Bahwa ya tetap harus bisa menjaga diri. Jaga diri. Namun juga tetap harus profesional, Iya. karena yang namanya hal-hal seperti itu akan menjadi tantangan yang selalu ada gitu kan. Dan semoga ini dari podcast cerita Windy kali ini kita bisa lebih mengerti nih ya, bahwa ya sebagai dunia sales dan marketing itu dunia profesional gitu. Jadi tidak bisa sembarangan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan pria-pria yang nonton termasuk saya juga kita bisa menjadi belajar ya, bahwa ya kita harus respect lah kepada profesi apapun. Ya Win. Nah selain itu ada yang lebih parah lagi nggak sih Win? Ya itu menurut ini yang lebih parah sih ya Bang. Ada juga yang janji appointmentnya mintanya di luar. Di luar Ada juga yang minta di hotel. Kebetulan dia juga customernya bukan orang Medan, dia orang Jakarta atau orang mana kan Bang. Jadi pas ke Medan dia awalnya sih kita mau janji ketemuan di project ya Bang. Cuma dia bilang saya lagi sibuk, bisa nggak Windy datang ke sini? Dia bilang, oh di mana ya Pak? Jadi kan Windy tanya, saya lagi di hotel, salah satu hotel mewah di Medan lah ya. Oke. Dia nggak sebutin hotelnya. Jadi jadi kan Windy agak aneh ya, takut.
Soalnya kan ini mau beli rumah atau apa. Iya, Soalnya kan benar-benar. kalau mau beli rumah pasti kan mau lihat wujud rumahnya dong. propertinya, Iya, seperti itu jadi ya. jadi Windy bilang, Pak mohon maaf, bukan alangkah lebih baiknya kita ketemu di project aja biar langsung lihat show unit. Iya, tapi saya nggak ada waktu, Windy. Dia bilang, ya udah ntar Bapak atur waktu aja lagi, nanti kita ketemu. Oh ya udah, lihat besok ya. Dia bilang begitu. Terus besoknya Windy follow up lagi, saya nggak bisa nih hari ini, udah langsung mau balik ke Jakarta, dia bilang. Jadi nggak. Jadi Nggak sempet. untuk penolakan yang Windy lakukan ya tetap lah ya harus Iya, dilakukan harus secara profesional profesional sih. gitu-gitu ya, karena memang ya itu juga kadang-kadang menjadi resiko sebuah pekerjaan dan ya mudah-mudahan harus tetap kuat ya, begitu juga untuk yang pekerja wanita di luar sana yang mungkin banyak struggle yang dialami, semoga bisa tetap kuat, tetap semangat seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa siapapun bisa sukses, termasuk wanita-wanita juga bisa sukses walaupun mungkin tantangan yang dihadapi lebih besar, tapi harus tetap kuat pastinya. Nah, yang saya salut nih dari seorang Windy dan mungkin banyak juga ladies-ladies di luar sana yang walaupun cantik tapi juga tetap mau bekerja keras. Itu yang saya salut dengan wanita-wanita yang masih tetap mau berkarir, masih mau mengejar impiannya dan lain sebagainya. Nah, untuk Windy sendiri, kira-kira pencapaiannya sejauh ini gimana? Udah puas kah? Atau masih banyak nih yang ingin dicapai, impian-impiannya gimana nih, Windy? Ya, kalau dibilang puas sih belum puas ya Bang Habib, karena Windy masih pengen capai target-target baru, target-target selanjutnya. Terus lebih bisa mempersembahkan hunian idaman ke banyak orang lagi. Karena merupakan satu kebahagiaan Windy juga ya Bang, bisa ngebantu orang menemukan rumah idamannya. Bagaimana mereka bisa membangun sebuah cinta di dalam rumah. Ya, mudah-mudahan Windy bisa lebih banyak lagi jual rumahnya sih Bang. Oke, siap. Tapi kalau Windy sendiri udah membangun cinta di rumah belum? OTW ya Bang. OTW ya, siap kalau gitu. Oke Ben, nah ini ngomongin soal cinta nih ya, karena kan di podcast cerita tentang dia itu memang kita ngebahas semuanya nih. Dari asmara, karir, achievement, dream, dan lain sebagainya. Tadi journey of life dari Windy tadi udah cerita sedikit yang memang ternyata sangat-sangat menginspirasi nih ya. Jadi selanjutnya yang ingin saya tanyakan mungkin yang lebih happy, yang berhubungan dengan cinta. Kalau tadi kan Windy sudah mention tentang cinta, kira-kira gimana sih kriteria pasangan yang memang sangat diidamkan oleh seorang Windy? Kalau bagi Windy sih paling terpenting pria yang bertanggung jawab ya Bang Habib. Oke. Karena kalau pria yang bertanggung jawab, dia udah punya rasa dan jiwa tersebut, dia pasti akan bersedia dan siap untuk membahagiakan pasangannya nih. Jadi membahagiakannya itu dengan cara mungkin ya dengan memenuhi kebutuhan pasangannya. Ya it's realnya aja ya seperti rumah atau kebutuhan lainnya sih gitu. Gitu dia, karena cinta itu butuh rumah ya. Ya karena ya cinta itu butuh rumah seperti tagline Wiralen ya. Iya, oke. Nah jadi bertanggung jawab ya. Iya, Kalau bertanggung jawab. fisik, Ya kalau look ya relatif ya Bang ya, karena kan setiap orang punya tesnya masing-masing lah ya. oke. Jadi memang ya Windy yang penting bertanggung jawab. Itu yang paling penting ya. Iya. Tuh, jadi kalau jadi seorang pria harus bertanggung jawab. Mungkin bukan cuma Windy sih, banyak juga sih wanita-wanita yang menginginkan pria-pria bertanggung jawab ya. Siap ya. Oke, kalau gitu apakah saat ini Windy sudah menemukan pria yang dicari-cari tersebut? Ya saat ini udah sih Bang Habib. Gimana nih cerita bertemunya, atau mungkin ada story yang bisa diceritakan ke kita? Ya seperti pada umumnya sih Bang Habib ya, berjalan seperti biasa lah. Ya doain aja Bang Habib supaya langgeng terus, ya bisa soon married mungkin ya. Wah, amin, amin. Siap, siap. Oke, kita doain pastinya ya buat Windy yang terbaik lah pasti. Nah Windy ini kan sebenarnya usianya masih cukup muda kalau kita bilang. Tapi sudah banyak lah ya satu persatu pencapaian yang sudah diraih. Dan kalau misalnya nih saya tanya, kalau misalnya Windy saat ini tidak bekerja sebagai seorang sales marketing di properti, kira-kira Windy bakal jadi apa nih profesinya? Mungkin kalau kemarin nggak bekerja di marketing, di perbankan kali ya Bang. Jadi Perbankan. tetap lah ya, karena kebetulan Windy kan ekonomi jurusannya, Iya, jadi kuliah tetap ekonomi. yang tidak jauh lah dari Iya. jurusan. Cocok juga sih ya kalau misalnya di perbankan,
ya bisa juga. Itu kan satu service lah, melayani customer juga, cuma dengan hal yang sedikit berbeda lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kan. Berhubung ini masih awal tahun nih Win, di tahun 2022, boleh dong kita tahu nih apa sih resolusi seorang Windy di tahun 2022 ini? Mungkin merit kali ya Bang. Oke. Dan ya pengennya karir lebih bagus lagi, lebih meningkat lagi, cuan lebih banyak lagi, gitu sih. Amin. Ya, pastinya. Semua orang juga pasti pengen ya. Oke, semoga nanti bisa tercapai semua ya Win ya. Resolusi di 2022 ini ya mudah-mudahan nanti bisa diaminkan lah, bisa segera menikah, bisa cuan banyak, pokoknya yang terbaik lah untuk Windy. Dan tentunya untuk teman-teman semua nih yang nonton podcast cerita tentang dia kali ini, semoga di resolusi 2022 ini bisa mendapatkan yang terbaik juga. Oke, thank you so much Windy sudah cerita-cerita di podcast kita kali ini. Thank you so much ya Win ya. Iya, terima kasih juga Bang Habib udah kasih kesempatan untuk diundang di podcast ini. Wah, luar biasa. Oke, dan terima kasih juga nih untuk teman-teman yang sudah tonton podcast cerita tentang dia kita kali ini bersama Windy Putri SE. Dan kalau misalnya teman-teman punya cerita-cerita juga nih ya, namanya struggle ataupun tantangan-tantangan yang dihadapin dalam pekerjaannya, boleh komen di bawah juga pastinya. Kalau gitu, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, pokoknya semuanya di share juga video podcast cerita tentang dia kita kali ini. Saya Habib dan juga Windy, sampai jumpa di video selanjutnya.